Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwah a'azakumullah jami'an, bapak-bapak dan juga ibu-ibu jamaah Masjid Jogokarian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salam cinta saya ingin sampaikan buat anak-anak kita yang hadir, buat teman-teman pemuda, teman-teman remaja, adik-adik kecil, adik-adik cilik yang meramaikan masjid kita. Sungguh tidak ada teladan terbaik, yaitu baginda Nabi, di mana baginda Nabi ketika ada anak masuk dalam majelisnya senantiasa menyambutnya dengan sambutan marhaban ya talabal ilmi, selamat datang wahai ananda penuntut ilmu. Dalam bahasa Arab, pesambutan buat tamu ada dua. Yang pertama ahlan wa sahlan, yang kedua marhaban. Jika disebut ahlan wa sahlan, biasanya tamu itu tamu yang biasa saja, tidak ada yang istimewa. Biasanya kita lagi tidur, tahu-tahu ada yang bangunin, ketuk pintu, ya, ada yang tamu datang, ternyata teman kita mau pinjam duit, maka kita sambut ahlan wa sahlan. Tapi kalau yang datang itu ternyata adalah menteri, ternyata adalah presiden, ternyata adalah orang yang kita kagumi, maka kita menyambut marhaban ya dhaifan. Makanya ketika kita menyambut Ramadan, kita menyambut dengan marhaban karena keagungan dari bulan Ramadan. Rasulullah SAW menyambut anak-anak di masjidnya, di majelisnya dengan marhaban, ingin mengajarkan kita bahwa memuliakan anak kecil di masjid salah satu bagian dari sunnah yang diajarkan Rasul. Kenapa demikian? Agar anak-anak merasa nyaman, merasa betah, dan mudah-mudahan mereka siap akan menjadi penegak-penegak agama ini di masa depan insya Allah. Karena itu kita doakan khusus buat ananda kita, semoga menjadi anak yang soleh dan soleha, jadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pagi ini tentu kita memuji Allah, diizinkan kita bergabung dan berada dalam barisan orang-orang yang senantiasa menegakkan waktu subuh. Dan kita tahu bahwa keutamaan waktu subuh sudah banyak ustadz yang membahas. Dan biasanya Rasul kalau ba'da subuh memang tidak ada pertanyaan kecuali pertanyaan yang membuat orang bergembira, ringan. Jadi jangan yang bikin berat. Rasul kalau bangun pagi setelah sholat subuh membalikkan badan, berkata Samurah bin Jundab, biasanya Rasul bertanya kepada kami, hal ro'a ahadum minkumul bari hatta ru'ya, siapa di antara kalian yang mimpi indah semalam? Jadi Rasul bertanya tentang mimpi, khususnya mimpi indah, untuk membuat motivasi. Ya, makanya jangan subuh-subuh memang bertanya yang berat-berat. Ya, waktu subuh pertanyaannya apakah inflasi ekonomi kita akan capai 5%? Itu berat itu. Ya, bagaimana pemahaman para jamaah tentang masalah radikalisme, itu berat. Jadi tema kita hari ini nggak usah yang berat-berat. Kita cukup bahas sesuatu yang dekat dengan kita, khususnya para orang tua. Bagaimana orang tua kita belajar bersama, sejatinya tugas pokok kita yaitu bagaimana mendidik anak-anak kita. Tadi perlu saya ralat,
Ketika MC menyebutkan saya Bendi J. Surahman asal Jakarta disebut pakar parenting. Maaf, bukan. Sejatinya tidak ada pakar dalam ilmu parenting. Kenapa? Karena setiap orang tua sejatinya paling ngerti tentang anak-anaknya. Bahkan kalau ada yang menyebut pakar, hati-hati, bisa jadi Allah akan mengujinya dengan kalimat pakar tersebut. Allah akan mengujinya, bahkan itulah yang berat bagi diri dia. Maka izinkan kami memohon maaf, kami menghilangkan penyebutan pakar, karena kami tahu masih banyak kesalahan-kesalahan kami dalam masalah berkaitan dengan pengasuhan. Tapi izinkan kami berbagi sesuatu yang mudah-mudahan menjadi ibrah pelajaran kita, bahwa sejatinya memang mengasuh anak itu kita banyak mengenal diri dan kesalahan-kesalahan kita, dan mengenal kesalahan kita bukan sesuatu yang aib. Bukan berarti salah kalau kita mengatakan kenapa harus orang tua disalahkan, karena secara tersirat Rasul sudah berbicara tersebut. Hadisnya jelas, sama-sama kita pahami, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidaklah bayi yang lahir kecuali lahir dalam keadaan fitrah. Hadis ini mengisyaratkan setiap bayi lahir dalam keadaan baik. Aslinya anak itu baik. Makanya tidak ada istilahnya nakal turunan, apalagi nakal tanjakan. Nggak ada. Nggak ada bayi yang lahir itu baru lahir langsung niat jadi bandar narkoba. Ada ganja? Nggak ada. Nggak ada bayi yang baru lahir langsung niat jadi gambar porno, nggak ada. Kenapa mereka tiba-tiba di masa dewasanya mereka menyimpang? Fa'abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Orang tuanya lah yang menyimpangkannya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ini isyarat bahwa sejatinya aslinya baik, karena kita melakukan kesalahan anak menyimpang dari fitrahnya. Maka mengakui kesalahan sebagai orang tua bukan yang aib, itu memang isyarat dari Rasul. Dan Al-Quran juga mengisyaratkan ada orang tua yang diangkat derajatnya, bahkan Allah puji dalam Al-Quran. Salah satunya karena kemampuan mengakui kesalahan. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, memilih Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas segala umat. Ada 4 tokoh di sini. Adam, Nuh, Ibrahim dan Imran. Kenapa Nabi Adam dan Nuh, Ibrahim dan Imran dipilih? Karena mereka punya kelebihan masing-masing. Salah satunya Nabi Adam, kita belajar bahwa keutamaan Nabi Adam kemampuan mengenali dirinya atau mengiktirafi dirinya. Saat Nabiullah Adam mengalami kesalahan, berada di surga, tiba-tiba atas bujuk rayu iblis melanggar larangan Allah, maka Allah mengeluarkan dari surga. Apakah setelah dikeluarkan dari surga Nabi Adam lantas menyalah-nyalahkan iblis? Kemudian berdoa, ya Allah ini gara-gara iblis. Iblis biang kerok ini semua gara-gara iblis. Seandainya iblis tidak goda saya masih di surga. Tapi Nabi Adam mengajarkan suatu kalimat yang inilah kalimat yang setiap kita mengalami musibah lebih baik menengok ke dalam supaya kita bisa memperbaiki diri. Dan kalimat inilah yang akhirnya Allah cintai, sehingga Adam dan Hawa yang tadinya rumah tangganya sempat karam, terpisah puluhan tahun, Allah pertemukan kembali. Apa bunyi kalimatnya? Insya Allah kita sudah banyak yang menghafalnya. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya kami telah menzolimi diri kami. Sekiranya Engkau tidak ampuni kami, niscaya kami jadi orang yang rugi. Jadi Nabi Adam mengajarkan bagaimana mengakui kesalahan itu biasa.
Dan itulah kenapa menjadi orang tua dalam konteks melihat apa yang dialami oleh anak, wajib kita untuk misalnya bercermin. Kenapa? Karena anak itu cerminan kita. Dan kalau anak itu cerminan kita, ketika melihat kesalahan, wajib kita bercermin. Ada nggak orang yang ketika bercermin, khususnya ibu-ibu, mohon maaf, ibu melihat cermin, tiba-tiba terlihat wajah ibu hitam, wajah ibu ada yang terkena misalnya debu, itu kelihatan di cermin. Yang ibu lakukan apa, Bu? Cerminnya yang digosok apa wajah ibu yang digosok? Ada yang digosok cerminnya. Ini gimana sih? Begitulah sejatinya memandang apa yang dialami oleh anak, sejatinya memandang diri kita. Nah, Imam Al-Ghazali mengingatkan ada sesuatu yang tidak kita ketahui diketahui oleh orang lain. Ada sesuatu yang kita ketahui tidak diketahui oleh orang lain. Kadang ada yang kita tidak menyadari. Barulah kita tahu bahwa itu kita setelah ngeliat perlakuan anak. Oh, itu saya nih. Itu saya. Astagfirullah. Makanya sering saya mengistighfari diri saya ketika ngeliat, loh kok anak saya begini, itu berarti saya. Makanya disebut ilmu parenting. Parenting itu ilmu tentang perbaikan orang tua, disebut parenting. Kalau ilmu perbaikan anak namanya childrening. Makanya parenting, melihat, oh ini saya nih. Saya pernah misalnya anak kami yang ketiga misalnya perempuan masih usia sekitar 7 tahun, kalau ngambek itu kadang kami bingung juga. Kalau kami tanya diem, gak mau jawab. Maunya apa, mau makan apa, diem, gak mau. Ini Abi mau pergi, diem aja dia. Sampai uminya turun tangan dan bilang apa, ya Allah kamu tuh gimana, jawab dong. Saya bilang udah cukup, nggak usah diomeli, itulah kita. Saya bilang, mau bilang itulah dia kan gak enak ya, itulah kita, saya bilang. Akhirnya istri saya habis itu langsung nanya, emang Umi kalau ngambek kayak gitu? Ya enggak, coba aja kita sama-sama. Akhirnya malam-malam itulah dia, istri saya mencium tangan saya dan mengatakan, maafin ya Bi, ternyata Umi kalau ngambek nyebelin. Nampaknya dari mana? Dari anak. Begitu juga kalau melihat anak kita usil, jahil sama temannya, itu bisa jadi dari sebagian besar dari orang tua. Maka banyak sekali yang memang dalam konteks memandang diri kita, itu bisa kita lihat dari orang sekitar. Kebiasaan-kebiasaan salah inilah yang sejatinya mengurangi yang namanya apa yang kita pahami selama ini, membuat anak kita menyimpang. Sehingga sebagian besar yang disebutkan oleh para ulama, bagaimana kitab-kitab tentang ilmu parenting itu sejatinya untuk membuat kita memuhasabahi diri, sehingga nasihatnya lebih banyak buat orang tua. Ada sebuah kitab yang tulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, judul kitabnya Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Kitab ini konon beliau tulis untuk anaknya agar menjadi ayah yang baik. Anaknya bernama Ibrahim. Ibrahim ini baru jadi ayah, sehingga beliau ingin anaknya menjalankan peran menjadi ayah. Itu ditulis bagaimana kitab ini untuk anaknya. Kitab ini beliau tulis buru-buru, cuman 1 malam, tapi tebalnya 800-an halaman. Ini ulama lagi isengnya aja bikin kitab jadi 1 malam, Masya Allah, 800 halaman. Kalau kita iseng-iseng paling nulis status di Facebook, itu juga sebel kalau nggak ada yang komen kan gitu. Ternyata ulama ini subhanallah, bab tentang masalah pendidikan beliau bahas di bab-bab terakhir, dan beliau mengucapkan 3 hal yang memang menjadi sebagian besar kesalahan orang tua. Wa kamimman ashqa waladahu wa fil zata kabadihi fid dunya wal akhirati bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi wa i'anatihi lahu ala syahawatihi.
Ini kata beliau, betapa banyak orang tua yang menyengsarakan anaknya di dunia dan di akhirat karena 3 hal. Ini yang menjadi kesalahan mendasar orang tua. Yang pertama kata beliau, biihmalihi, cuek, tidak peduli, acuh. Yang penting kalau pulang sudah dikasih makan. Yang penting anaknya sehat. Tapi nggak tahu perkembangan anak. Nah ini bahaya. Ada seorang bapak sekalinya ngambil raport, dia dibujuk-bujuk istrinya mau. Dia datang ke sekolah, nunggu di ruang kelas. Berapa lama nunggu nggak dipanggil-panggil guru, dia marah, telepon istrinya, Bu, hari ini benar anak kita ngambil raport. Ya benar Pak, kan udah dikasih tahu deh kemarin. Aku tunggu dari tadi di sekolah nggak dipanggil-panggil sama gurunya. Emang bapak di mana? Ini di ruang kelas 2. Pak, anak kita sudah kelas 6. Sampai nggak ngeh anaknya sudah kelas 6, ini bahaya. Banyak bapak yang sampai nggak tahu apa terjadi sama anaknya. Makanya salah satu ini yang menjadi petaka. Kenapa negeri ini disebut fatherless country, negeri tanpa bapak. Salah satu yang membuat anak-anak kita akhirnya menyimpang ya secara seksual. Ada sebuah data sampaikan salah satu pembicara di seminar BKKBN tahun 2012 ya, Profesor Heni kalau tidak salah. Ini data di Jabodetabek, hampir 70% karakter anak SD di Jabodetabek yang laki-laki kebanci-bancian. Ya tentu maksud kebanci-bancian ini bukan lelaki bertulang lunak, bukan ya, lelaki presto, bukan berarti dia banci itu yang kita lihat seperti itu. Maksudnya sifatnya lebih banyak sifat perempuan, laki-laki, tapi dari masa kecilnya lebih banyak distimulasi perempuan. Nah ini yang bahaya. Tidak ada figur ayah. Apa aja sifat perempuan? Banyak. Quran memuat minimal 2 sifat dalam surat Az-Zukhruf ayat 18. Awama yunasya'u fil hilyah wa huwa fil khisami ghairu mubin. Apakah kalian akan jadikan wanita itu sebagai anak Tuhan, sementara wanita diciptakan suka berhias dan kalau berdebat argumennya nggak jelas. Mohon maaf ibu, jangan tersinggung. Ini kalimat dari Allah bahwa wanita minimal punya 2 sifat Pak. Yang pertama yaitu suka berhias. Jadi ini kita jadi paham kenapa istri kita kalau mau kondangan sudah di depan kaca baru megang pensil alis, subhanallah. Itu kita masih sempat umroh dulu kan gitu. Mungkin karena saking lamanya. Kenapa? Memang begitu wanita. Dia harus memastikan antara alis kanan dan alis kiri simetris. Kan begitu. Antara jilbab yang dengan kaos kaki minimal senada warnanya. Begitu keluar rumah ternyata beda sedikit, balik lagi. Itulah sebagian besar wanita maklum, sehingga kalau wanita berhias itulah memang kesenangan wanita. Maklum. Nah, sebagian laki-laki yang diasuh dari kecilnya hanya ibunya saja di rumah tanpa bapak, apa yang terjadi? Setiap ibunya mau belanja, anaknya taruh di kamar, ibunya berpatut di depan cermin. Anak laki-laki yang ngelihat, oh, jangan heran sekarang banyak laki-laki yang senang berhias. Datang ke fitness center bukan untuk kebugaran tubuh, tapi untuk bagusnya badan. Bagaimana penampilan dijaga, punya perawatan khusus ke salon, laki-laki. Nah ini yang kita khawatirkan. Yang kedua, ada yang disebut Rasulullah Allah bahwa wanita kalau berdebat argumennya nggak jelas. Mohon maaf nih Pak, makanya dari ayat ini kita jadi paham kalau tiba-tiba istri kita ngomongnya keras sama kita, pokoknya Mas cukup jawab maha benar Allah dengan segala firman yang selesai. Jadi kita nggak perlu habis ini nggak marah-marah, karena memang tidak level marah dengan wanita. Segagah-gagahnya Umar itu nggak pernah ya berkata kasar sama istrinya, bahkan saat dimarahi istrinya dia diam. Umar tidak mengatakan kamu, enggak, diam.
Padahal Umar kita tahu bukan hanya manusia yang takut, setan pada takut sama Umar. Ya. Kuntilanak kabur ke Umar lewat. Tuyul-tuyul pada pakai baju. Kalau Umar lewat, tapi khusus istrinya ngomel, diam. Nah, kalau ada memang sebagian besar anak laki-laki kalau berdebat maunya menang, tidak punya argumen, main suka mukul, itu sebagian besar sifat yang hilang dari laki-laki. Tidak punya argumen, maunya menang, ngotot, mukul. Nah, maka ini juga yang dialami sebagian besar. Saya pernah misalnya, kenapa saya dulu pernah punya pengajian, dan ini kenapa salah satu yang kita khawatirkan dengan munculnya LGBT, ya, LGBT, gay. Dulu saya punya pengajian khusus kaum gay, tapi jangan seuzon, saya normal, alhamdulillah. Dulu 8 gay ngaji sama saya, Pak. Bapak tahu ya, lelaki sama jenis sukanya itu ngaji sama saya 8 orang. Ya singkatnya pokoknya saya pernah ngisi di kafe. Ternyata ada gay yang mau ngaji, ngajak temannya. Nah ternyata ngaji mereka cuman 3 kali pengajiannya, setelah itu saya bubarkan. Kenapa saya bubarkan? Setelah saya pikir-pikir, mereka makin ngaji, makin akrab, makin jatuh cinta, kan bahaya. Jadinya saya bubarkan. Tapi saya bilang yang serius mau ngaji datang ke saya private. 4 orang nggak setuju, akhirnya ngeblok saya, nggak mau terima, nggak pernah komunikasi. Yang 4 lagi alhamdulillah masih komunikasi. Awalnya pertemuannya sepekan sekali, yang kedua 2 pekan sekali, lama-lama sebulan sekali, sekarang setiap lebaran sekali. Tapi alhamdulillah masih kontak via online. Salah satu binaan saya itu punya gaydar, gay radar. Tahu gaydar? Dia bisa melihat wajah orang laki-laki, langsung bisa simpulkan Ustadz itu gay. Itu saya kaget, belum pernah meleset, valid. Saya pernah ngetes, ada gay dari Sukabumi, WA saya, Ustadz mau tobat, saya ingin sembuh benar-benar Ustadz. Saya bilang tinggal di mana? Sukabumi. Datang ke tempat saya di Akal Islamic Center di Tebet, naik kereta dia di Bogor. Akhirnya dia datang di stasiun Tebet, saya nggak pernah melihat wajahnya, ngeliat foto profilnya, jadi nggak tahu dia udah datang. Azan zuhur berkumandang, ada binaan saya yang gay juga datang. Singkatnya kami sholat satu saf sederet. Begitu selesai sholat baru ngucapin salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tiba-tiba dia ngomong sama saya, baru ngeliat sedikit, Ustadz 5 orang sebelah Ustadz gay. Itu yang dimaksud yang di Sukabumi. Kaget, valid. Dia ini hanya seorang office boy di perusahaan energi di Sudirman di Jakarta. Itu dia kalau ada HRD mewawancari karyawan baru, ya, itu dia bisa tahu-tahu apa yang dilakukan. HRD-nya manggil office boy-nya tadi, masuk bawa minuman, setelah itu keluar lagi, setelah wawancara karyawan selesai dipanggil lagi yang office boy ini, yang gaydar itu. Maaf tadi yang saya wawancarai barusan gay apa bukan? Gay Pak, langsung dicoret. Bayangkan dia hanya office boy jadi konsultan HRD. Ya, luar biasa. Apa perlu saya bawa orangnya kemari ngecek satu-satu? Hah? Langsung pada panik ya. Saya ingin katakan ini kisah intermezzonya gini. Saya tanya 8 orang ini, kenapa mereka jadi gay? Ternyata saya nggak bilang ini riset, 100% menjawab karena nggak punya figur ayah di masa kecil. Tidak ada figur bapak. Bapak yang tidak peduli, bahkan bapak yang dibenci membuat anak menolak fitrah kelaki-lakiannya. Aku nggak mau kayak bapak. Dia merasa laki-laki itu menyebalkan. Dia akhirnya jadi kayak perempuan. Makanya jangan jadi bapak yang cuek. Tapi kan saya sibuk, Ustaz. Sibuk bukan berarti membuat kita berpikir untuk cuek. Dalam kitab Sirah wal Manaqib Umar ibn Abdul Aziz ceritakan ada seorang bapak, yaitu Abdul Aziz bin Marwan, yang ditugaskan ke Mesir oleh negara, dan anaknya Umar itu ditinggalkan di Madinah. Apa yang terjadi? Inilah bapak yang peduli, sebelum berangkat dia cari guru untuk anaknya, dan dia berkata pada gurunya, Syekh Shalih bin Kaisan, wahai Syekh, bolehkah anak saya, ya, saya ajarkan kepada Anda?
Apa yang ingin saya ajarkan kepada anakmu? Kata Syekh Solih, tolong 2 hal saja kau ajarkan. Pertama, bahasa Arab yang baik. Yang kedua, sholat tepat waktu. Cukup 2 itu. Kalau kita yang mendidik anak, ternyata dalil-dalil para ulama 2 ini saja sudah bagus. Bahasanya baik, karena anak yang rusak bahasanya rusak. Makanya kenapa baginda Nabi Muhammad SAW dari sejak awal dilahirkan disusui oleh Halimah. Apakah Aminah tidak bisa menyusui? Bukan. Sebagian ahli sejarah menyebutkan karena bahasa Arab di kota Mekah rusak, sehingga harus belajar bahasa asli ibu yang baik di Bani Sa'ad. Itulah kenapa yang diajarkan. Jadi anak-anak kita nih kalau yang akhlaknya buruk ajarkan. Kalau sekarang kan alhamdulillah saya senang kalau di Jawa itu kan ada bahasa kromonya ya, dan itu saya jadi tahu oh begitu halusnya. Kemarin saya karena nggak ngerti bahasa Jawa, saya ditegur ya, manggil nyapa jamaah dengan piye kabari, kan nggak sopan. Pripun kabari, jadi tahu. Oh, anak-anak kita kalau ngerti bahasa kromo dia lembut hatinya. Yang kedua, sholat tepat waktu. Ternyata ini diminta oleh Abdul Aziz bin Marwan, sehingga syekhnya menyanggupi. Cuma 2 itu saja, siap. Tapi tolong selama saya di Mesir tulis laporan perkembangan anak, sehingga saya baca selama saya di Mesir. Masya Allah, dulu belum ada email, belum ada WA, tapi sudah kepikiran oleh yang namanya Abdul Aziz, saya harus tahu perkembangan anak saya. Bapak-bapak yang membesantrenkan anak, ini penting sebagai rumus. Bicara sama ustadz, ustazah atau muslim musrifah, tolong selama 1 bulan saya dapat laporan perkembangan anak saya. Maka selama sebulan selalu dapat kiriman surat dari gurunya tentang anaknya dari Abdul Aziz. Hari ini anakmu begini, hari ini anakmu begini, hari ini anakmu begini. Sampai singkatnya adalah begitu anak sudah ABG, ternyata laporannya mengatakan anakmu terlambat sholat. Hari ini dia terlambat takbir pertama. Hari ini Masya Allah, Abdul Aziz pun merasa begitu gelisah. Anaknya disuruh perbaiki sholat, sholatnya malah terlambat terus. Dipanggil gurunya untuk tabayun, bertanya, apa yang menyebabkan anak saya terlambat sholat? Padahal saya sudah minta engkau mengajarkan anak saya sholat tepat waktu. Maka gurunya mengatakan, maaf, anakmu ini sekarang sudah ABG dan rambutnya gondrong. Jadi kalau mau sholat dia nyisir dulu, dandannya lama. Mikirin penampilan. Karena Umar muda itu disebut sangat memperhatikan penampilan. Karena kan bapaknya seorang gubernur yang ngasih uang bulanannya itu sekitar 1.000 dinar atau 3 miliar rupiah per bulan. Itu kau beli gudeg berapa banyak itu? Itu banyak. Saking ini parfumnya paling wangi. Parfumnya 1 botolnya jatuh bukan ke bajunya, diganti 1 botol itu. Ya, makanya karena anaknya ini mulai genit, ditulislah surat buat anaknya. Dititip ke gurunya. Apa sih suratnya? Nak, bersamaan dengan surat ini ayah utus tukang cukur khusus dari Mesir untuk botaki kepalamu agar kamu tidak lagi terlambat sholat. Apa yang menjadi ketika Umar digunduli oleh tukang cukur utusan bapaknya, Umar mengatakan kepada tukang cukurnya, bapakku memang jauh di mata tetapi dekat di hati. Banyak bapak yang sampai tak dirasakan oleh anaknya, ini karena cuek. Sampai anak sendiri ketika bapaknya pulang karena udah lama gak ketemu, nanya sama ibunya, itu siapa bu? Itu bapakmu. Oh, kupikir itu tukang AC. Hati-hati ya. Ini yang pertama. Makanya Imam Syahid Hasan Al-Banna kemana-mana dia nenteng map, sibuk dalam dakwah. Nenteng map. Apa itu map isinya? Bukan proposal pembangunan masjid. Map itu isinya laporan perkembangan anak yang sejatinya ditulis oleh istrinya sebagai bahan untuk dia bicara kalau pulang sama anaknya. Anakmu sudah mulai bicara 1 tahun 3 bulan. Anakmu sudah mulai berjalan meskian. Anakmu makanan kesukaannya kebab. Anakmu punya teman nama Ismail. Anakmu punya hobi main bola. Sehingga kalau ketemu anaknya, belajar dari baginda Nabi, kalau ketemu anak jangan ngomongin tugas. Ini sebagian ortu kalau ketemu anak apa? Udah makan belum? Rasul tak pernah menanyakan anak baru ketemu sudah makan belum.
Rasul tak pernah kau bertemu anak nanya udah sholat belum, tak pernah. Silakan cari hadisnya. Tahu yang dilakukan Rasul kalau ketemu anak kecil? Bertanya hobi. Rasul bertemu seorang anak Abu Umair, apa kata Rasul? Ya Aba Umair, ma fa'lan nugair, wahai Abu Umair, gimana kabar burung pipitmu? Seorang yang ditanya hobinya pasti senang menjawab. Anak bapak senang main futsal, tanya, tadi futsalnya gimana nak? Dia akan cerita, alhamdulillah pak, tadi aku hampir cetak 5 gol, cuman gawangnya dipindahin teman. Cerita, itu yang dialami, maka jangan itulah yang ditanyakan. Sehingga Hasan al-Banna kalau bertemu dengan anaknya setelah lama pulang, dia nanya gimana? Dia coba tanya gini, gimana kabar Ismail? Kemarin katanya tangannya terkilir. Kok Abi tahu? Senang anak. Tanya kepada anak misalnya, Abi bawa kebab, Abi bawa kebab kesukaan aku. Sesuatu yang disukai itulah yang kita bahas. Jangan yang nggak disukai. Ini pertama, jadi kesal orang tua. Kita sampai jam 5 ya harusnya, Afan. Sampai jam berapa? Jam 5 ya? Sudah berarti ya? 5 menit lagi. Baik. Yang kedua adalah watarki ta'dibihi. Kata Ibnu Qayyim, orang tua yang menzalimi anak di akhirat mendidik, tidak mengajarkan adab. Anaknya melakukan kesalahan biarkan saja. Namanya juga anak-anak. Ini bahaya. Nah, justru karena anak-anak ditegur. Baginda Nabi ada anak lari-lari saat makan ditegur, ya gulam, anak tirinya dari istrinya yang bernama Ummu Salamah. Nama anaknya Umar bin Abi Salamah. Ya gulam, samillah ta'ala wa qul biyamini wa qul mimma yali. Ditegur, kenapa? Karena kebiasaan itu bermula dari masa kecil. Jadi jangan sampai membiasakan sesuatu yang buruk dan kita anggap biasa. Yang ketiga kata Ibnu Qayyim, orang tua yang melakukan kesalahan adalah wa i'anatahu lahu ala syahawatihi. Orang tua yang memfasilitasi syahwat anaknya. Maksud memfasilitasi syahwat apa? Iya, karena tak mau repot, anak nangis sedikit langsung kasih gadget. Nih. Anak akhirnya mengenal gadget dan tanpa sadar baru nangis. Nih, upin. Ini. Apa? Nusarara. Ketika anak langsung diberikan gadget, isi gadget itu ada iklan, kadang nggak sadar keluar konten pornografi. Anak melihat orang tuanya cuek dan anak mengenal pornografi justru dari orang tuanya. Makanya kadang-kadang kita harus pahami, hati-hati memfasilitasi anak, jangan-jangan itu jadi penyebab dia melakukan kesalahan. Belikan motor karena sayang, ujung-ujungnya jadi ikut geng motor. Hati-hati. Dan ini salah satunya. Ada seorang ibu ya cerita sama kami, dia ingin anaknya menjadi hafiz Quran. Maka dia minta sama anaknya dibujuk-bujuk sampai menjanjikan, nanti mama belikan handphone ya, gadget, mau nggak? Kelas 3 SD sudah diiming-imingi, nanti lulus SD jadi hafiz Quran, mau? Iya, makanya dibelikan. Dari kelas 3 SD sudah punya. Janji, tapi ya janji. Lulus kelas 6 SD ditagih janjinya, kamu insya Allah masuk pesantren ya? Iya. Karena udah janji punya handphone, punya gadget. Dapatlah pesantren, tapi pesantren ini punya aturan. Peraturannya satu, tidak boleh membawa handphone. Dia kesel anaknya, tapi aturannya begitu, dikembalikan ke orang tuanya. Yang kedua, tidak boleh sering ditengok. Pesantren ini bilang nggak boleh sering-sering nengok, kalau mau pas liburan saja, supaya anak tidak manja. Yang ketiga, nelpon sepekan sekali maksimal 20 menit ke ustadz atau ustazahnya. Sepakatlah mereka, akhirnya dilepaslah anak ini oleh ibu dan bapaknya. 6 bulan mereka nggak bisa bertemu secara fisik, hanya via telepon. Sampai tibanya pas liburan diminta ibu ini supaya menjemput anaknya dan liburan. Bersenang hatilah ibu ini, masak masakan yang paling enak. Kemudian apalagi, minta bapaknya bilang nanti kita lah jalan-jalan pulang dari pesantren, liburan. Sampai akhirnya mereka berangkat menjemput anaknya ke pesantren. Pihak pesantren membuat sesi acara, anak dan orang tua dipisah lebih dulu, ada tirai memisahkan. Anak-anak dikasih tahu, nanti kalau dibuka tirainya cari bapak ibumu, peluk, ucapkan terima kasih agar dapat pahala surga. Maka dibukalah
yang namanya tirai tadi, setiap anak mencari bapak ibunya, termasuk ibu ini. Begitu anak ini debut ibunya, ibu dipeluk sama ibunya ini. Ibu ini kuat ke kangennya. Baru selesai dipeluk, anaknya minta, handphoneku mana? Ibunya bilang, oh enggak, ibu lupa bawa. Kok ibu bisa lupa sih? Kok gitu ngapain jemput? Ya, udah aku di sini aja deh. Tapi nggak mau ribut karena malu sama orang tua yang lain. Ibu aku udah 6 bulan gak main handphone. Iya, tapi nanya ibu udah masak makanan kesukaan kamu, nggak mau. Kemudian apa kata ininya? Kata bapaknya, nanti kita pelajaran. Nggak mau. Akhirnya diberikanlah handphone, ini pakai handphone ibu. Ujung-ujungnya dia pun pulang, ya nggak mau jalan-jalan, selama di mobil dia gini. Shh. Maka ibu ini pun bilang, ternyata saya sudah kehilangan anak saya sebelum waktunya. Dan kita inilah salah satunya. Maka cukuplah ini menjadi nasihat buat kita. Mengapa khususnya buat para ayah, ditutuplah Ibnul Qayyim kalimat yang membuat kita belajar. Apa kata beliau? Wa idza tabartal fasadu fil aulad ra'aita amatahu min kibalil aba. Jika Anda amati kerusakan terjadi pada anak-anak, penyebab utamanya berasal dari sisi seorang ayah. Jadi ternyata ayah yang ditanya dan dituduh sebagai kepala yang harus bertanggung jawab. Khusus para ayah di sini, pahamilah al-ummu madrasatul ula wal abu raisuha. Ibu madrasah pertama seorang anak dan ayah adalah kepala sekolahnya. Maka ayah salah satu yang sekarang belajar. Banyak madrasah sekarang ibu-ibu mengajar tapi nggak ada kepala sekolahnya. Namanya madrasah ilegal. Ya, karena tak ada pas sekolah. Saya bikin buku Fatherman yang sejatinya mengingatkan para ayah bahwa dia harus jadi pahlawan bagi anak-anaknya. Bahwa seorang ayah jangan sampai anaknya mengagumi pahlawan yang lain. Ya sekarang banyak tuh Spiderman, Superman, Iron Man, apalagi Aquaman, Frutangman, Sosroman kan gitu ya. Termasuk Hanoman dan Salesman, banyak. Butuh pahlawan baru namanya Fatherman. Ya, itu yang menjadi kenapa titik tekan kita. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini bermanfaat buat kami sebagai orang tua, khususnya menjadi bahan muhasabah, dan buat kita semua. Semoga kita bisa menjalankan amanah ini, minimal tak melakukan 3 kesalahan yang disebut Ibnul Qayyim dalam kitab Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahu li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.